terkait dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat selama ini yang sudah ada, baik itu dari tautan sahabat Ganjar maupun dari dulur Ganjar maupun dari Seknas Jokowi, serta hal yang lain yang memang di masyarakat mulai ada. Kita dukung Pak Ganjar sebagai orang Purworejo untuk bisa maju. Kunci politisi itu adalah memahami keinginan seseorang. Kalau itu sesuai dengan tata krama, fatsun, etika, oke. Tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden, itu wewenangnya Ketum. Hak demokrasi, hak mengungkapkan pendapat ini kan dijamin undang-undang bahwa dalam peraturan partai itu hak prerogatif pada Ibu Ketum. Itu kan soal memutuskan, soal mendukung ini kan kalau sampai dilarang ini kan pemberangusan demokrasi. Orang nggak boleh ngomong lah, gimana? Ya biar saja berkembang toh. Bahwa besok yang direkomendasi itu Pak Ganjar atau Mbak Puan atau siapapun kader, itu bagi saya nggak masalah. Tetapi jangan sampai pemberangusan demokrasi dan aspirasi masyarakat ini dihentikan dengan semena-mena. Gitu. Nama Bambang Pacul mendadak terkenal. Banyak orang yang sebelumnya sama sekali tak mengenal siapa nama Bambang Pacul ini jadi tahu kalau dalam PDIP ada Bambang Pacul. Keterkenalan Bambang Pacul ini sayangnya bukan karena prestasinya, melainkan karena nyinyirannya yang terus-menerus berusaha menjegal Ganjar. Walaupun sama-sama dari Jawa Tengah, namun nampaknya Bambang Pacul ini enggan mendukung jika Ganjar maju dalam Pilpres 2024. Bambang Pacul sebagai komandan lapangan, saya katakan pada Diko, mohon izin pada bulan Maret 2013, mohon maaf, berapa popularitas Pak Ganjar di Jawa Tengah, berapa popularitas elektabilitasnya Pak Bibit dan Bu Rusli, jangan salah, Pak Bibit dan Bu Rusli yang juga waktu itu adalah kader PDI Perjuangan. Oke, itu waktu itu kalau nggak salah itu elektoralnya Pak Ganjar baru 3%. Oke, dan itu mohon maaf saya jelaskan, yang menjadi panglima tempurnya Jawa Tengah, komandan tempurnya Jawa Tengah waktu itu namanya Puan Maharani. Dalam rapat Dewan Pimpinan Partai, Mbak Puan menyatakan Ibu Ketua ini mohon izin kalau yang kita kan Gubernur Ganjar, biarkan saya menjadi panglima tempurnya. Itu Mbak Puan ngomong. Semua orang nyalain Bambang Pacul. Belakangan nama Bambang Pacul kembali jadi perbincangan setelah Ketua DPP PDIP yang juga merangkap Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto menyebut kader PDIP mendeklarasikan diri mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024 bukan lagi banteng tapi celeng. Diberitakan sebelumnya Wakil Ketua DPC PDIP Kabupaten Purworejo, Alberto Sumbogo dan beberapa pengurus mendeklarasikan diri siap mendukung Ganjar maju Pilpres 2024. Ya Pak, ini dari elemen mana aja sih Pak? Dari elemen masyarakat murni, bukan dari partai. Jadi dari teman-teman se-Purworejo, ada Bidoro, Bruno, komunitas-komunitas yang memang kebetulan simpati dengan Pak Ganjar, dan kebetulan Pak Ganjar dari Purworejo, maka kita memang secara khusus pengen Pak Ganjar bisa naik jadi Presiden RI untuk 2024. Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Pacul Wuryanto kemudian menyebut soal banteng dan celeng. Awalnya Bambang menjelaskan PDIP adalah partai yang merupakan barisan yang mengikuti satu arahan dari pimpinan. Seluruh kader wajib mengikuti aturan dari Ketua Umum. PDIP itu adalah barisan yang mendapat perintah, jadi siapapun yang merasa jadi barisan PDIP harus berada di barisan yang diperintah, kata Bambang Pacul. Sampeyan boleh berkelit seperti apapun, kita cah Jawa politisi mesti paham maunya pasukan. Kalau nggak begitu saya bukan komandan pasukan, bos. Kunci politisi itu adalah memahami keinginan seseorang. Kalau itu sesuai dengan tata krama, fatsun, etika, oke. Ya, tetapi ada wilayah yang kita mesti hati-hati. Kalau wilayah aku pengen jadi calon presiden, itu wewenangnya Ketum. Harus ada tata urutannya. Mohon maaf, ini adalah hubungan peradaban. Peradaban di PDI kita
Bambang menyebut oknum kader PDIP yang mendeklarasikan capres mendahului arah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri telah keluar dari barisan. Untuk itu, pimpinan dari oknum tersebut harus memberikan sanksi. Kalau ada pengurus yang bicara di luar perintah partai artinya apa? Keluar dari barisan. Kalau keluar dari barisan ya siap untuk tidak di barisan. Ya dikeluarkan oleh komandannya. Di militer juga gitu, keluar dari barisan ya out, ujarnya. Lalu dia bicara sebuah adagium yang ada di PDIP. Menurutnya kader yang keluar dari barisan bukanlah banteng, melainkan celeng. Adagium di PDIP itu yang di luar barisan bukan banteng, itu namanya celeng. Jadi apapun alasan itu yang deklarasi, kalau di luar barisan ya celeng, tegasnya. Bambang pun tidak mempermasalahkan jika dianggap keras, sebab menurutnya kader harus tahu bagaimana tegak lurus terhadap arahan ketua umum. Keras sekali kau Pacul, ya memang begini. Itu untuk menunjukkan garis yang benar. Di Kongres 5 itu jelas capres-cawapres di tangan ketua umum, pungkasnya. Diberitakan sebelumnya DPC Seknas Ganjar Indonesia SGI Kabupaten Purworejo mendeklarasikan diri siap mendukung Gubernur Jateng Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Deklarasi digelar di sebuah rumah makan di Purworejo Sabtu 25 September petang. Acara juga dihadiri oleh Ketua Dewan Pimpinan Nasional DPN SGI Teddy Mulyadi dan Korwil SGI Jateng Alex Ngatijan. Selain itu tampak hadir pula Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Albertus Sumbogo. Dalam acara itu Albertus mengaku siap menghadapi sanksi jika dukungan terhadap Ganjar dianggap sebagai pelanggaran. Kalau itu dianggap sebagai suatu pelanggaran, dipecat dari sebuah jabatan kepartian karena bagi saya memperjuangkan sebuah kebenaran itu juga suatu kebanggaan kok. Saya dulu berdarah-darah ikut mempertahankan eksistensi PDI perjuangan mulai dari Promega, dan kalau sekarang saya melihat itu sebagai sebuah tantangan dan saya harus menerima diri sebagai korban seperti itu, itu bangga saya. Dalam kepengurusan DPC SGI, Kabupaten Purworejo sendiri ia dapuk menjadi ketua. Tak terima disebut celeng oleh Bambang Pacul, Wakil Ketua DPC PDIP Purworejo Jateng yang juga menjadi Ketua DPC Seknas Ganjar Indonesia atau SGI Purworejo Albertus Sumbogo pun angkat bicara. Di bawah tekanan kepemimpinan beliau, lahirlah kader-kader dengan mental babu, bebek, dan beo, kata Sumbogo saat dihubungi Detikcom Minggu 10 Oktober. Sumbogo menambahkan, ucapan-ucapan seperti bukan yang pertama dilontarkan Bambang Pacul, panggilan akrab Bambang Wuryanto. Sumbogo mengakui bahwa Bambang Pacul melakukannya untuk merapatkan barisan, namun justru kini menciptakan kader dengan mental pesuruh. Ini bukan yang pertama beliau mengatakan hal tersebut, terutama dalam rangka merapatkan barisannya supaya tidak seorang pun dari kader PDIP berani membeda-bedakan pendapat dan tetap tunduk pada otoritas diktator Pacul. Dengan analogi bahwa barisan kader ini militeristik sifatnya, ujar Sumbogo. Dengan demikian maka kader partai harus dikomando seperti baris berbaris. Dalam beberapa hal itu tepat dan berhasil, tetapi dalam banyak hal Pak Bambang Pacul telah merubah jiwa para kader menjadi seperti pesuruh, kon ngalor-ngalor, kon ngidul-ngidul, sambungnya. Sumbogo kini memimpin DPC Seknas Ganjar Indonesia Kabupaten Purworejo yang dideklarasikan pada Sabtu 25 September lalu. Kelompok relawan tersebut siap mendukung Ganjar Pranowo maju Pilpres 2024. Peresmian saja kita deklarasikan bahwa kita dukung Pak Ganjar sebagai orang Purworejo untuk bisa maju. Ini terkait dengan aspirasi yang berkembang di masyarakat selama ini yang sudah ada, baik itu dari tautan sahabat Ganjar maupun dari dulur Ganjar maupun dari Seknas Jokowi, serta hal yang lain yang memang di masyarakat mulai ada. Bagaimana menurut Anda? Layakkah kader yang mengikuti kata rakyat dengan mendukung Ganjar ini disebut celeng? Tuliskan komentar Anda di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.